Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurlinda, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi pendidikan guru sekolah dasar, akan membahas tentang pendidikan seks bagi generasi muda. Pengertian seks. Seks adalah pembagian dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, yang ditentukan secara biologis. Seks juga berkaitan dengan karakter dasar fisik dan fungsi manusia, mulai dari kromosom, kadar hormon, dan bentuk organ reproduksi. Jenis-jenis orientasi seksual ada 3. Yang pertama yaitu heteroseksual. Heteroseksual berarti orientasi yang membuat seseorang tertarik pada lawan jenis gendernya. Misalnya, seorang pria tertarik secara emosional dan seksual kepada seorang perempuan. Heteroseksual mungkin menjadi orientasi yang paling kita kenali dan dianggap sebagai orientasi mayoritas. Yang kedua yaitu homoseksual. Homoseksual adalah orientasi individu yang memiliki ketertarikan fisik, emosional, seksual, dan romantisme terhadap individu lain yang memiliki gender yang sama. Dan yang ketiga yaitu biseksual, yakni memiliki ketertarikan terhadap dua jenis kelamin, baik yang berbeda secara dengannya maupun yang sama. Sebagai contoh, istilah biseksual bisa berlaku pada seorang wanita yang tertarik secara seksual atau emosional kepada pria sekaligus wanita. Usia yang tepat untuk memulai pendidikan seks pada anak. Yang pertama yaitu usia 0-3 tahun. Mengajarkan pendidikan seks kepada anak bisa dimulai dari usia ini. Ibu sebagai orang tua bisa memberitahu nama-nama bagian tubuh yang sebenarnya, mulai dari kaki, tangan, kepala, hingga tentunya dengan nama asli organ kelamin tersebut. Selain itu, ibu juga bisa mengajari anak perilaku yang boleh dilakukan di rumah atau di tempat umum. Contohnya, mengajari dirinya untuk mengenakan handuk saat keluar dari kamar mandi. Yang kedua yaitu usia 4-5 tahun. Di usia ini, kita sudah bisa mengajarkan nama-nama dari bagian tubuh internal dan eksternal, khususnya bagian-bagian reproduksi. Kamu juga bisa menjelaskan bagaimana bayi bisa berada dalam rahim seorang ibu. Namun, bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan usianya. Yang ketiga yaitu usia 6-8 tahun. Mengajarkan pendidikan seks kepada anak di usia ini, orang tua sebaiknya mulai membicarakan apa yang akan terjadi ketika mereka mulai pubertas. Tujuannya sebagai persiapan anak ketika mengalami masa tersebut. Yang keempat yaitu usia 9-12 tahun. Cobalah mulai berbicara dengan anak terkait perubahan yang mereka lalui. Hal ini agar anak memahami kalau menstruasi, ereksi, dan ejakulasi adalah hal yang normal. Selain itu, kamu juga perlu mengajarkan mereka betapa berharganya diri dan tubuh mereka. Dan yang kelima yaitu usia 13-18 tahun. Nah, ini tahap di mana anak mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Maka dari itu, kamu dan pasangan sah-sah saja membahas masalah cinta, keintiman, dan cara mengatur batas dalam hubungan mereka dengan lawan jenis. Manfaat dan tujuan pentingnya pendidikan seks bagi remaja atau generasi muda. Tujuannya yaitu untuk mengenalkan remaja pada fungsi organ seks sehingga mereka bisa paham dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka miliki, serta akan mendapatkan panduan menghindari penyimpangan dalam perilaku seksual mereka sejak dini. Manfaat yang pertama yaitu dapat mencegah remaja melakukan seks bebas. Dengan diajarkan nilai-nilai tentang kegiatan seksual yang seharusnya dilakukan oleh orang yang sudah sah sebagai suami istri, menurut agama dan negara. Hal ini akan membuat remaja memilih untuk tidak melakukan seks di luar nikah karena alat reproduksi yang belum tumbuh sempurna di usia remaja dan belum siapnya mental mereka. Yang kedua yaitu dapat mencegah aborsi akibat kehamilan di luar nikah. Aborsi tersebut dilakukan oleh perempuan yang kebanyakan remaja berusia 15-19 tahun. Penyebab pernikahan usia dini di kota-kota besar di Indonesia adalah perilaku seks bebas akibat minimnya pengetahuan seksual oleh anak-anak dan remaja di Indonesia. Yang ketiga yaitu dapat mencegah pernikahan usia dini. Perkawinan anak di Indonesia berakhir dengan perceraian setelah 1 tahun menikah. Dan perceraian ini disebabkan oleh ketidaksiapan anak atau remaja dalam membangun rumah tangga. Pernikahan tersebut hampir semua terjadi dengan alasan hamil di luar nikah.
Yang keempat yaitu dapat mencegah penularan penyakit kelamin. Ada 4 jenis penyakit kelamin yang dapat ditularkan melalui hubungan seks. Yang pertama yaitu chlamydia. Secara global tercatat 131 juta orang terkena penyakit ini setiap tahunnya. Kedua yaitu gonore, yaitu kencing nanah. Sipilis atau raja singa dan herpes genital. Selain 4 penyakit tersebut, ada juga HIV atau AIDS yang dapat ditularkan melalui hubungan seks yang tidak sehat. Dan yang kelima yaitu dapat memelihara tegaknya nilai-nilai moral. Dengan memberikan nilai-nilai agama dan moral saat memberikan pendidikan seks, hal ini akan membuat para anak remaja akan menjaga tegaknya nilai-nilai agama dan moral di diri mereka dan dapat menjaga diri mereka dari penyimpangan-penyimpangan seksual. Itulah tadi penjelasan tentang pendidikan seks bagi generasi muda. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.